dan dari celahnya keluar suara lirih. Aki sendirian ya. Selamat datang di Patok Kerep TV, channel yang akan membawa kalian ke cerita-cerita gelap, sudut kampung, hutan, dan malam yang tidak pernah benar-benar sepi. Malam ini siapkan diri kalian, matikan lampu, pastikan pintu terkunci, dan dengarkan baik-baik. Karena cerita yang akan kalian dengar bukan sekedar dongeng. Ini adalah kisah tentang seorang kakek yang hilang di malam Jumat Kliwon dan dibawa oleh makhluk yang bahkan disebut namanya saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Inilah malam terakhir Aki Dharma. Di kampung Cijambe, orang-orang selalu menghindari malam Jumat Kliwon. Mereka percaya pada satu pantangan. Jangan biarkan orang tua sendirian di malam keramat. Sebab katanya Wewe Gombel sering mencari jiwa yang kesepian. Aki Dharma seorang lelaki tua yang hidup sendirian sejak istrinya meninggal. Tidak terlalu percaya, hanya angin. Katanya setiap kali warga memperingatinya. Tapi malam itu lain. Langit gelap seperti kain hitam. Angin berputar memutar. Abu dari tungku rumah warga. Burung-burung gagak yang tinggal di pepohonan bambu hilang entah kemana. Aki Dharma duduk di ruang tengah sambil memijat lututnya yang nyeri. Lampu teplok bergoyang, cahayanya memanjang seperti bayangan tangan-tangan seseorang yang merayap ke arahnya. Ia hendak berdiri ketika sesuatu terdengar di luar jendela. Awalnya hanya lirih, hi, lalu berubah menjadi erangan panjang seperti perempuan yang kehilangan sesuatu. Kembalikan anakku. Aki Dharma terhenyak, suara itu terdengar seperti tepat di belakang dinding rumahnya. Bulu kuduknya naik, napasnya terhenti sesaat. Ia memutuskan melihat dari selak jendela kesalahan pertama malam itu. Di tengah pekarangan, tampak sosok tinggi membungkuk, rambutnya panjang dan kusut menyentuh tanah. Tubuhnya putih pucat seperti kain kafan yang dibasahi embun. Dadanya yang mengembung tidak normal, menggantung besar seperti gumpalan daging bergoyang perlahan. Seolah bernafas sendiri. Sosok itu terhenti lalu mengangkat wajahnya ke arah jendela. Wajahnya cekung, mata merah terang seperti bara. Mulutnya robek dari pipi ke pipi. Dan dari celahnya keluar suara lirih. Aki sendirian ya. Aki Dharma mundur, tangan gemetar. Lampu teplok redup. Tolong jangan bisik ya. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar. Atap seperti diinjak sesuatu berat. Lalu suara langkah panjang. Duk, duk, duk. Seperti kaki raksasa berjalan di atas genteng. Aki Dharma mencoba lari ke pintu. Namun saat ia membuka kunci, sebuah tangan panjang dingin seperti es menyelinap dari celah pintu dan mendorongnya kembali ke dalam. Jari-jari terlalu panjang, kukunya hitam seperti terbakar. Makhluk itu membungkuk masuk lewat pintu yang terbuka. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Ia menatap Aki Dharma tanpa kedip. Sudah lama aku mencari orang sepi untuk kepeluk kembali. Tangannya melilit tubuh Aki Dharma. Bukan pelukan lembut, tetapi seperti belitan akar pohon yang hidup. Tulang-tulang Aki Dharma berderak pelan. Aki Dharma berteriak, namun suaranya tertahan seperti tersedot keluar dari tenggorokannya. Lampu teplok pecah. Rumah menjadi gelap.
Di tengah gelap itulah warga kampung mendengar jeritan panjang yang terpotong. Tiba-tiba pagi harinya rumah Aki Darma berantakan. Pintu tercabik seperti ada sesuatu mencakar dari dalam lantai. Hanya tersisa sehelai kain lusuh milik Aki Darma penuh bercak tanah dan bekas tangan panjang. Warga menyusuri hutan bambu di belakang kampung mereka, menumpahkan jejak kaki besar tidak beraturan. Dan di ujungnya di atas batang bambu tertinggi suatu tergantung. Bukan jasad, bukan kain. Itu Aki Darma duduk kaku digendong oleh hantu. Seolah sedang ditenangkan, matanya terbuka kosong, bibirnya bergetar seperti ingin berbicara. Lalu terdengar suara kecil dari mulutnya. Dia tidak sendirian lagi. Hutan tiba-tiba hening dan dalam sekejap makhluk itu melompat ke dalam kabut dan menghilang, membawa Aki Darma untuk selamanya. Sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, suara dua orang terdengar dari hutan. Suara seorang kakek memohon dan suara perempuan menangis memeluknya. Oke, itu aja ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu untuk cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.